Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanih. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, para jamaah Masjid Al-Ghadah, wassalam, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan selalu senantiasa petunjuk diberikan kepada kita semua, petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang kita lewati, yaitu dengan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha untuk mendekati keduanya dan kita berusaha untuk istiqomah. Ini adalah usaha, upaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai, yang semua ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita di majlis-majlis Allah. Betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada kita untuk duduk di majlis-majlis ilmu, di mana orang-orang yang duduk di majelis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan namanya. Kemudian orang-orang yang duduk di majelis ilmu dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Senantiasa malaikat berkeliling kemudian menyaksikan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Kemudian dia tadau ajnihataha, dia meletakkan, malaikat-malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya. Kenapa para malaikat meletakkan sayap-sayapnya? Ridwan bima yatlub, karena mereka ridho dengan apa yang kita tuntut, yang dituntut oleh orang yang duduk di majelis ilmu, yaitu mereka ingin belajar, ingin mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini semuanya adalah anugerah dari Allah. Sampai saat ini kita masih melakukan hal demikian, yaitu belajar, menuntut ilmu syar'i, duduk di majelis-majelis ilmu. Ini adalah hal yang sangat disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas, masih pada kitab Syarhus Sunnah li Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Kita sudah sampai pada bab tentang hakikat keimanan, yaitu bagaimana keimanan itu kita pahami, karena keimanan ini adalah inti dari keislaman kita. Keimanan adalah hal-hal yang berkaitan dengan hati, yang tidak jarang orang lalai untuk memperhatikan masalah hati. Padahal
hati adalah penggerak dari apa yang dilakukan oleh anggota badan. Kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dari ucapan, tidak lepas dari perbuatan. Ucapan dan perbuatan tersebut harus dilandasi dengan keimanan yang bertempatnya di dalam hati kita. Kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Lantas, apakah keimanan kita hanya sekedar mengenal Allah? Kemudian bagaimana konsekuensi setelah kita mengenal Allah dan kita meyakini kebesaran Allah, meyakini apa yang diperintahkan Allah, sehingga kita bisa melaksanakannya dengan anggota badan kita. Maka hal ini harus dipahami. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ingin memberikan faidah kepada kita, memberikan ilmu tentang keimanan. Sekaligus beliau menjelaskan surat ini, yaitu surat Risalah Syarhus Sunnah. Beliau ingin menjelaskan tentang keimanan, ya, apa yang diimani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau, ya, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, wal imanu qaulun wa amalun ma'tiqadihi bil janan. Kata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah bahwa iman itu adalah qaulun wa amalun ma'tiqadihi bil janan. Jadi iman itu, ya, adalah ucapan dan perbuatan yang bersamaan dengan keyakinan di dalam hati. Kita, ya, setiap saat berbuat, kita setiap saat berkata, berucap, ya, semua yang ucapan kita, ya, perbuatan kita, ya, ketika dilandaskan dengan hati, dilandasi dengan keyakinan di dalam hati kita dalam melakukan amal tersebut, dalam melakukan ucapan tersebut, maka ini adalah keimanan. Contohnya kalau kita melakukan ibadah, ya, ibadah sehari-hari, misalkan kita ibadah yang sifatnya qauli. Apa itu ibadah sifatnya qauli? Berzikir misalkan, ya. Ibadah yang dilakukan dengan lisan. Ibadah lisan maksudnya. Contohnya ibadah lisan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut, ya, nama Allah. Ya, kemudian dia mengatakan, salah satunya adalah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ucapan. Maka ucapan dua kalimat syahadat, ya, itu tidak akan ada artinya kalau tidak dilandasi dengan hati, ya. Maka hatinya juga, ya, berperan. Maka ini disebut dengan iman, ya. Jadi qaulun, ya, itu baru qaulun. Wa amalun, begitu pula perbuatan. Kita bersedekah atau kita berhaji, ya, atau kita sholat, ya, sholat dengan gerakan, ya, gerakan kita harus dilandasi dengan hati, ya, harus dilandasi dengan hati. Oleh karenanya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan wal imanu qaulun wa amalun ma'tiqadihi bil janan, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa iman itu mencakup keyakinan di dalam hati, perbuatan dan ucapan, ya. Kenapa dikatakan iman itu mencakup dari tiga hal tersebut, ya? Karena, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat, ya. Salah satunya adalah, ya, dalam surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minun allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim
yatawakkalun allazina yuqimunas shalah ya wa yu'tunaz zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ya. Dalam surat Al-Anfal ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minun", sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya iman ya. Kita ya orang-orang yang beriman, kita beriman, berkeyakinan ya, orangnya disebut orang mukmin. Siapa sesungguhnya orang mukmin itu? Ya. Waalaikumsalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Innamal mu'minun allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Apabila disebutkan nama Allah kepada dirinya, ya, maka wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, ya. Hatinya merasa takut, ya. Coba bayangin Pak, tes aja nih. Kita mendengar nama Allah ya. Kalau lagi sholat, sebelum sholat kan ada azan, ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Ada azan. Ada nama Allah tidak itu? Ada nama Allah. Kalau ya hati kita merasa, oh ini nama Allah ya, Maha Pencipta, Maha ya pemilik alam semesta, maka timbul rasa takut ya, bergemetar hatinya ya. Maka ini adalah rasa di antara rasa iman, rasa takut yang memberikan ya konsekuensi dia selalu berada dalam kebenaran ya, selalu berada di atas kebenaran ya. Nah, belum lama kita dengar ya azan ya, ada orang yang tidak suka dengan azan ya, sehingga dia marah ketika mendengarkan azan ya, suara azan mengganggu ya. Maka hal ini ya adalah di antara tanda-tanda orang yang hatinya tidak ada di dalamnya keimanan ya. Karena yang disebut dengan keimanan, orang-orang yang beriman ya, kata Allah, innamal mu'minun allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, maka hatinya bergetar apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, karena timbul rasa takut, khauf ya. Dia tidak takut kepada hal yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut dengan zatnya ya. Dia takut dengan siksanya, dia takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, maka bergetar hatinya karena rasa takut ya. Ini pertanda bahwa iman itu ada di mana, Pak? Iman itu ada dalam hati ya, iman itu dalam hati. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila ya dia dibacakan ayat-ayat Allah, maka dia akan bertambah keimanannya ya, karena dia ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, dia baca ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya ada nama Allah ya, bercampur rasa takut sekaligus menambah keimanannya ya. Sekaligus menambah keimanannya. Jadi kalau di antara tanda-tanda orang-orang yang beriman ya, adalah ketika dia dibacakan Al-Quran, dia akan bertambah rasa keimanannya ya. Dia akan bertambah rasa keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian ya dia ya selalu bertawakal kepada Rabb-nya. Dia selalu bertawakal kepada Rabb-nya. Ini adalah orang-orang mukmin, sifat ya hakikat keimanan seorang mukmin ya, ketika dia merasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu ada di mana, Pak? Ada dalam hati ya, dia tawakal, dia meyakini Allah Subhanahu wa taala yang ya mampu untuk segalanya. Ketika dia mendapatkan keburukan ya, dia bertawakal, keburukan ini dari Allah, saya serahkan kepada Allah. Ketika dia mendapatkan
kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan sesuatu dengan ikhtiarnya, kemudian dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini namanya orang-orang yang beriman. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazina yuqimunas shalah. Kemudian orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mendirikan salat. Jadi salat itu didirikan, bukan dilaksanakan, tapi didirikan, ditegakkan. Maksudnya dia istiqomah dalam salatnya, sekaligus dia berusaha bagaimana melakukan salat secara khusyuk. Dia hadirkan dalam salatnya selalu Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Ini namanya allazina yuqimunas shalah. Ini tanda orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka mereka yunfiqun, melakukan infak, dia bersedekah, dia punya harta, kemudian dia menginfakkan hartanya, maka ini juga termasuk golongan orang-orang yang memiliki keimanan yang hakiki. Jadi bergabung, keimanan itu bergabung antara perbuatan, hati, ucapan, semuanya ada di dalam ketiga hal tadi, hati, kemudian perbuatan dan ucapan. Maka para ulama mengatakan bahwa al-imanu huwa qaulun wa amal. Apa Pak? Al-imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Jadi ucapan dan perbuatan itu namanya iman, Pak. Ucapan yang bagaimana? Apakah hati kita bisa berucap? Apakah hati kita bisa berbuat? Bisa, Pak. Para ulama mendefinisikan al-imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Maka dijabarkan, maksudnya adalah perkataan hati dan perkataan lisan, perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Ini jadi ada berapa, Pak? Jadi ada 4 Jadi ada 4. Perkataan apa? Perkataan hati. Yang kedua, perkataan lisan. Perbuatan hati. Perbuatan anggota badan. Ini ada 4. Semuanya dilandasi dengan hati. Jadi amal dan perbuatan dan ucapan yang dilandasi dengan hati itu namanya iman. Namanya iman, Pak, Jadi iman itu mencakup tadi perbuatan hati, ucapan hati, ucapan lisan dan perbuatan anggota badan. Nah, bedanya perbuatan hati dengan ucapan hati itu apa? Kalau ucapan hati, para ulama salah satunya adalah para ulama yang memberikan contoh perbuatan hati dengan ucapan hati. Kalau ucapan hati, misalkan kita melakukan sholat, kita melakukan sholat dengan gerakan Allahu Akbar, ucapan hati kita berucap, hati kita berucap, saya melakukan sholat ini dalam hati ini, saya melakukan sholat ini karena diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi melakukan sholat bukan hanya sekedar melakukan sholat, tapi dia hatinya pun berucap. Dia mengatakan dalam hatinya bahwasanya dia melakukan sholat ini karena diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ucapan hati. Adapun perbuatan hati contohnya persiapan sebelum sholat. Kalau kita mau sholat,
ya kita persiapan dulu. Oh, ini kita mau melakukan sholat, mau menghadap Allah yang Maha Kuasa. Kemudian ketika dia sudah sholat, dia khusyuk di dalamnya. Dia artikan ya, makna semua yang dibaca dalam bacaan sholat. Ya, misalkan dia baca Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Dia tahu, ya, dia tahu apa makna Allahu Akbar. Ya. Kemudian dia membaca istiftah, ya, membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Sehingga dengan bacaannya dia menambah kekhusyuan. Maka kekhusyuan itu adalah perbuatan hati, ya, perbuatan hati. Jadi, ya, qaulun wa amal ini adalah iman, ya, adalah iman. Kenapa dikatakan, ya, bahwa iman itu, ya, terkumpul di dalam perbuatan dan ucapan, ya. Ketika kita beribadah, kita tidak pernah lepas daripada ucapan dan perbuatan, ya. Kenapa harus terkumpul? Ya, karena ya, banyak tadi pertama dalam hadis Nabi, dalam Al-Quran, ya, disebutkan innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun allazina, ya, yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya, jadi terkumpul semua, ya. Beda dengan orang-orang, ya, mendefinisikan iman bahwasanya iman itu hanya sekedar ucapan, Pak. Jadi ada, ya, kelompok yang ataupun pemikiran atau orang yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup dengan lisan saja. Misalkan dia bilang, udah saya beriman Allah itu ada, udah cukup iman itu namanya. Ya, terserah dia mau berzina, dia mau minum khamr, ya, dia mau berbuat maksiat, ya, maka dia mengatakan ini saya sudah beriman karena saya sudah mengucapkan karena Allah itu adalah Rabb saya, Allah itu adalah Tuhan saya. Ya. Ada juga orang yang beriman, ya, mengaku dirinya beriman, ya, katanya kalau hati saya sudah mengatakan bahwasanya Allah adalah Rabb saya, ya, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ada di dalam hati saya, ya, maka saya sudah beriman. Ya, saya sudah beriman. Nah, ini juga salah, ya. Maka dia tidak melakukan, ya, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan sholat, ya. Tidak melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah yang lain, ya. Kemudian dia melakukan maksiat yang dilarang oleh Allah, tapi dia mengatakan hati saya sudah berucap la ilaha illallah. Ini juga bukan termasuk orang yang beriman. Ya. Jadi iman itu berbarengan, ya, berbarengan ucapan, perbuatan yang sudah dilandasi dengan hatinya. Ini namanya iman, ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah, ya, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mendefinisikan iman, ya, tadi dikatakan bahwasanya al-imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah perbuatan dan ucapan, ya, ucapan atau perbuatan. Maka Al-Imam Al-Muzani mengatakan wal imanu qaulun wa amal ma'tiqadihi bil janan, qaulun bil lisan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Ya, berucap dengan lisannya, ya, berbuat dengan anggota tubuhnya, wal arkan, dan dia, ya, beramal dengan semua rukun-rukun, ya, hal-hal yang wajib. Maka orang yang sudah, ya, berucap dengan lisannya, kemudian dia berbuat, ya, dengan rukun-rukun Islamnya, dengan anggota badannya, maka ini termasuk orang yang beriman. Jadi harus dua hal ini harus lengkap, berjalan berbarengan, ya. Makanya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah melanjutkan, ya, wahuma sayyani wa nizamani wa qarinani la nufarriqu bainahuma, ya.
kata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ya, bahwa qaulun wa amal. Tadi iman itu apa, Pak? Qaulun wa amal ya. Jadi iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ya, ucapan dan perbuatan. Ini namanya iman. Maksudnya apa tadi? Ucapan dan perbuatan. Dia berucap ya bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah cukup dia mengatakan berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Tidak cukup ya. Harus ditambah dengan perbuatan. Ketika ya perbuatannya ya mengikuti apa yang diwajibkan dari Allah Subhanahu wa taala, itu berupa sholat dan lain sebagainya, ya ini namanya beriman ya. Tapi kalau dia hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi dia tidak sholat, dia tidak puasa di bulan Ramadan atau yang wajib yang lainnya, maka ini belum dikatakan orang yang beriman secara sempurna ya. Belum dikatakan orang yang beriman secara sempurna, tapi disebut dengan naqisul iman ya, atau imannya berkurang. Maka para ulama juga ya menyebutkan al-imanu qaulun wa amal ya, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah ya. Jadi iman itu adalah ucapan dan perbuatan ya, yang iman ini bisa bertambah dengan perbuatan, dengan amal soleh, dengan ketaatan, dan iman ini bisa apa? Berkurang dengan berbuat maksiat ya. Maka nanti ya iman ini ya ada yang sempurna ya, nanti di sini akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Muzani mengatakan wahuma sayyan ya, qaulun wa amal ya, perbuatan, ucapan dan perbuatan ini 2 hal yang harus ada, yang harus berjalan bersamaan ya. Jadi kita berucap kemudian disertai dengan amal ya. Setuju nggak kita manusia kalau misalkan orang itu berucap kemudian dia mengamalkan ucapannya, ridho nggak, Pak? Ridho tidak? Ridho ya. Kalau misalkan orang berucap saja kemudian dia tidak, misalkan dia mengatakan, oh nanti saya datang ke rumah kamu ya, nanti saya datang ke rumah kamu ya, kemudian dia tidak melakukannya tanpa ada halangan ya, nggak ada apa namanya, tidak ada uzur ya, akhirnya dia tidak mendatangi, hanya ucapan saja. Kira-kira kita ridho nggak dengan orang yang tersebut? Enggak ya, kita malah marah ya. Ya, jadi ini orang kayaknya nggak jujur gitu kan, nggak jujur. Nah, iman itu mengajarkan kita kejujuran ya. Kejujuran itu qaulun wa amal, itu namanya iman. Dia berucap dan dia mengamalkan apa yang diucapkan ya. Kalau dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah ya, maka dia sudah masuk ke dalam ajaran Islam. Dia konsekuensinya ya, setelah dia berucap dia harus sholat, dia harus ya dengan perbuatan ya. Maka ini dinamakan dengan iman ya. Ini dinamakan dengan iman. Maka iman itu adalah qaulun wa amal, yang keduanya harus selalu berjalan bergandengan ya, tidak boleh berpisah ya, karena keduanya adalah qariban ya, 2 hal yang selalu berdekatan, selalu berkaitan ya. La nufarriqu bainahuma ya, kita tidak bisa ya, 2 hal yang tidak bisa dilepaskan ya, tidak bisa dilepaskan. Kita tidak bisa memisahkan antara ucapan dan perbuatan kalau memang kita ingin mendapatkan keimanan yang hakiki. Kalau kita mau dikatakan orang yang beriman secara hakiki, kita harus berpegang kepada ucapan dengan perbuatan ya. Maka di sini ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa keimanan kepada Allah itu ya, beriman kepada Allah ini adalah amal yang paling mulia, amal yang paling utama. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menekankan kepada kita ataupun
mengabarkan kepada kita bahwasanya beriman, ya, iman ini adalah amal yang paling utama. Ternyata iman itu adalah amal, Pak. Ya. Kita beriman, ya. Itu iman itu adalah termasuk amal. Kalau amal apa aja, Pak, misalkan? Ya tadi ya, sholat, ya. Sholat witir, sholat sunnah, sholat wajib, apalagi saum, itu amal bukan itu? Amal, ya, perbuatan. Kita berbuat baik sama orang, menolong orang lain, menyingkirkan duri di jalan. Ya, amal bukan ini? Amal. Nah, beriman, iman itu termasuk amal. Ya, termasuk amal. Ya. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzar, ya, Abu Dzar berkata, Abu Dzar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, ya, ayyul a'mali afdal?" Amalan-amalan apa yang paling afdal? Ini seorang Abu Dzar, tahu Pak? Ya, seorang sahabat bernama Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ya. Dia tidak diragukan orang yang ahli ibadah, ya. Sahabat ini adalah sahabat yang ahli ibadah. Jadi kalau Abu Dzar itu, ya, sahabat yang suka bertanya, dia penasaran. Ya, kalau orang kan penasaran, maka dia bertanya, ya. Nah, kebetulan gurunya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin mendapatkan derajat amal yang paling tinggi. Ditanya, ya. Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Amal apa sih yang paling afdal? Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala al-imanu billahi wal jihadu fi sabilihi." Yang disebut yang pertama apa, Pak? Al-imanu billah, iman kepada Allah. Ini adalah amal yang paling tinggi, yang paling top, ya. Pakai markotop juga boleh lah. Top markotop. Ya, iman yang paling tinggi itu, Pak, adalah amal yang paling tinggi itu adalah beriman kepada Allah. Ya. Wal jihadu fi sabilihi. Kemudian yang paling tinggi dalam bentuk amalan, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk anggota tubuh, ya. Amal yang dengan menggunakan anggota tubuh, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama itu adalah al-imanu billah. Ya, sekali lagi, iman itu di mana, Pak? Di hati, ya. Iman, ya, berada di hati, kemudian konsekuensinya dengan perbuatan, ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, pernah ditanya, Imam Syafi'i rahimahullah, ulama besar, pernah ditanya, ya, ayyul a'mali indallahi afdal? Ya. Amalan mana yang paling utama di sisi Allah? Ya, dikatakan yang paling utama di sisi Allah itu apa? Kata Imam Syafi'i, ya, mala yuqbalu amalu illa bihi, sesuatu yang tidaklah amalan lain diterima kecuali dengannya. Apa itu yang diterima kecuali dengannya? Amalan yang amalan lain tidak diterima kecuali dengannya. Apa itu? Ya, maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan al-imanu billah, ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah amalan, ya, yang kalau tidak ada amalan lain tidak akan diterima. Paham, Pak, ya? Paham? Jadi beriman kepada Allah ini sesuatu yang harus kita perjuangkan. Ah, Ustaz, kita udah iman kepada Allah, masa iya? Gitu kan. Ya. Tapi kalau orang-orang mukmin, orang-orang muslim, ya, seperti kita yang ada di sini, ya, kita orang-orang yang beriman. Tapi apakah iman kita itu sudah sempurna begitu, ya? Dan kita berusaha untuk melakukan beramal dengan keimanan yang sempurna. Kalau para nabi, para rasul, para sahabat, mereka selalu berada di atas keimanan yang sempurna.
Ya, karena di situ ada nabi, ada wahyu Allah yang selalu turun, ya. Nah, kita sekarang wahyu Allah sudah ada di hadapan kita, kita bisa baca, ya. Kemudian perkataan nabi juga selalu ada, kita punya bukunya, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan Imam Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, sudah ada, ya. Tapi keimanan itu, ya, keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang, ya. Maka tinggal kita melihat bagaimana keimanan itu. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan yang paling afdol, ya, amalan yang paling afdol itu adalah al-imanu billah. Ustaz, kita udah iman nih, Ustaz. Kita sudah orang yang beriman, kita orang-orang beriman loh kepada Allah, beriman kepada nabi, beriman kepada adanya malaikat, ya. Beriman kepada wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita sudah melakukan iman yang 6 itu, ya Ustadz, misalnya. Ya. Ya, tapi yang namanya iman itu kadang naik, kadang turun. Maka, ya, amalan yang paling baik itu adalah memperbaiki iman. Kita berusaha menaikkan iman kita, ya, berusaha menaikkan iman kita. Oleh karenanya, ya, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ya, bahwa salat itu ya, kita melakukan salat baik salat wajib maupun salat sunnah. Salat ini adalah iman. Salat ini adalah iman, Pak. Ya. Bagaimana tidak iman, ya? Tadi saya katakan bahwasanya iman itu qaulun wa amal. Qaulun wa amal itu terkumpul dalam salat, Pak. Iya enggak? Qaulun wa amal terkumpul dalam salat. Coba kita salat. Yang pertama kali kita ucapkan apa? Allahu Akbar. Itu lisan kita. Hati kita bagaimana? Hati kita ingat, oh iya, kita mau salat. Ya, mau salat apa? Salat zuhur. Ya, hati kita ingat salat zuhur. Langsung Allahu Akbar. Hati kita berjalan, ya. Ingat dia itu sedang sholat, ya, menghadap Allah. Kemudian ucapannya berucap Allahu Akbar, gerakannya dia melakukan takbir, ya, bersedekap, kemudian ruku. Ini iman itu ada di dalam sholat, ya. Makanya, ya, sebagian ulama, ya, sebagian besar ulama mengatakan, ya, bahwasanya tarikus sholah kafir, ya. Orang yang meninggalkan sholat dikatakan kafir, ya, meninggalkan sholat, ya, meninggalkan sholatnya karena, ya, mengingkari kewajiban sholat, ya. Tapi kalau dia sholatnya malas-malasan, ya, kadang sholat, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak, dia masih ada iman, ya, dan imannya belum hilang, ya, dia masih beriman dalam keadaan keimanan yang paling rendah. Maka sholat itu adalah iman, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan iman kalian. Ya, ini dalam surat Al-Baqarah yang dalam tafsir bahwasanya ketika syariat salat menghadap kiblat, yaitu kiblatnya sebelumnya di mana? Di Baitul Maqdis, Pak. Ya, dulu ada salat, ya, salat itu menghadap Baitul Maqdis, bukan ke Ka'bah, ke Mekah, bukan. Tapi ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana? Palestina, ya. Dia menghadap ke Baitul Maqdis, ya, Palestina. Ya. Kemudian ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk salat menghadap Ka'bah, yaitu berada di Mekah. Ya, makanya kalau ada yang pernah berkunjung ke Madinah, ke Ka'bah di Madinah, ya, itu ada namanya Masjid Qiblatain. Ada Masjid Qiblatain, ada masjid dua kiblat. Maksudnya di situ pernah terjadi, ya,
sahabat melakukan sholat, ya, merubah kiblatnya dari ke arah Baitul Maqdis ke arah Ka'bah, itu ke Makkah. Jadi perubahan itu, ya, ketika itu para sahabat itu resah, ya. Nah, ini ujian ya bagi Allah Subhanahu wa taala, ini ujian ya. Orang-orang muslim ketika ada perintah dari Allah, dari Rasulnya, ya, untuk mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah, ya, di situ banyak perubahan orang-orang. Ada yang, ya, ini kok Islam begini, berubah-berubah gitu ya. Akhirnya ada yang murtad, ya, ada yang, ya, imannya merasa lemah, tapi ada yang semakin kuat, Pak. Ya. Maka, ya, akhirnya disyariatkan melakukan sholat menghadap kiblat. Kiblatnya di mana? Menghadap Ka'bah, menghadap Makkah. Tidak lagi menghadap Palestina, menghadap Baitul Maqdis. Kemudian ditanya, ya, para sahabat bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang meninggal dan mereka dulu melakukan sholat menghadap Baitul Maqdis? Maka turun ayat ini, ya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah menghilangkan iman kalian. Tidaklah Allah menghilangkan pahala sholat kalian. Maka sholat itu maknanya adalah iman. Kalau kita mau lihat gambaran iman ada dalam sholat, ya. Jadi ketika kita melakukan amalan sholat itu terkumpul semuanya iman, ya, karena hati kita berucap, ya, ketika kita sholat kita niat, kita merasa diwajibkan oleh Allah untuk melakukan sholat. Kemudian ucapan kita membaca bacaan-bacaan sholat, gerakan tubuh kita melakukan gerakan-gerakan sholat, itu terkumpul tiga hal itu. Yang tiga hal ini ketika berjalan bersamaan ini adalah iman. Ya, jadi, ya, qaulun wa amal selalu bergandengan, ya, selalu berada pada diri seseorang, dan itu dikatakan iman. Ya, jadi iman adalah amalan yang paling afdal. Ya, kita berusaha untuk bagaimana keimanan kita selalu bertambah, ya. La imana illa bi amalin wala amala illa bi imanin. Kata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, ya, tidak ada keimanan tanpa adanya amal, dan tidak ada amal tanpa adanya iman. Ya, maka iman dengan amal itu selalu harus ada berkaitan, harus ada bergandengan, ya. Jadi selalu ada. Jangan mengatakan seorang itu mengatakan, oh saya sudah beriman, hati saya beriman, la ilaha illallah, tapi dia tidak melakukan amalan, dia nggak sholat, ya. Ada yang mengatakan, oh saya udah hakikat, ya, saya udah berada di derajat hakikat, bahkan ma'rifat, ya, ma'rifat, sudah tahu, sudah mengenal Allah, jadi nggak perlu lagi sholat, Allah itu ada di tenggorokan misalkan, atau Allah itu sudah ada di badan saya, ya, karena saya sudah mengatakan la ilaha illallah. Maka hal ini, ya, menyelisihi apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Muzani bermazhab Imam Syafi'i, la imana illa bi amal. Katanya tidak ada iman tanpa adanya amal, dan tidak ada amal tanpa adanya iman. Bagaimana, ya, tidak ada iman tanpa adanya amal? Ya, seorang itu beriman, ya, dia masuk Islam misalnya. Dia masuk Islam, atau dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah, tapi dia nggak melakukan sholat, nggak beramal, tidak melakukan hal-hal yang wajib, ya, maka ini belum iman, ya. Wala amala illa bi iman. Tidaklah seseorang itu beramal, ya, kecuali kalau dia memiliki iman. Contohnya orang kafir, ya. Orang kafir misalkan dia bersedekah 500 miliar bangun jembatan, ya, yang menghubungi Sukabumi dengan Mekah misalkan supaya pergi hajinya gampang, Pak. Itu dibiayai sama orang kafir misalkan. Bagus nggak tuh amalannya itu? Bagus, tapi dia masih kafir, imannya nggak ada. Amalannya bagus, tapi imannya
Tidak ada. Kenapa? Dia masih kafir, belum mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Maka ini ya tidak menjadi tidak masuk dalam kategori iman. Jadi iman ya tidak akan ada kecuali dengan amal. Begitu pula amalan itu tidak akan ada ya, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ya kalau tidak ada iman ya. Taib ya. Apa dalilnya? Ya bahwasanya tadi ya, orang kafir beramal soleh ya, tapi dia imannya belum meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Az-Zumar ya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelumnya bahwa jika engkau berbuat kesyirikan. Jadi kalau dia berbuat syirik ya, orang kafir dia masih dalam keadaan syirik. Dia menyembah selain Allah. Ya. Ketika dia mau beramal ya, layah batanna amaluk ya, maka akan terhapus amalannya ya. Jadi nggak akan ada amalannya, percuma ya. Tidak akan terhitung sedikit pun amalannya karena dia masih kafir ya. Maka dari itu iman itu harus ditingkatkan ya. Iman itu ya, jadi jangan merasa oh saya udah muslim Pak ya, saya udah muslim ya. Kalau muslim beramal diterima nggak amalnya? Orang muslim beramal diterima nggak? Diterima ya. Karena dia muslim, dia ada imannya ya, dia ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beramal, maka amalan itu mendapatkan diganjar dengan pahala. Maka kita berusaha ya, iman kita ini kita akan berusaha bagaimana meningkatkan keimanan ya dengan hakikat keimanan. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ya mengatakan, wal mu'minuna fil imani yatafadhalun. Orang-orang mukmin ya dalam keimanannya itu bertingkat-tingkat. Ya, jadi keimanan saya beda dengan keimanan Bapak. Bapak beda keimanannya dengan ini. Bertingkat-tingkat. Kita bertingkat-tingkat, yatafadhalun. Ya. Kalau para nabi bagaimana, Pak? Para nabi sudah meninggal ya. Para rasul sudah meninggal, para sahabat sudah meninggal. Mereka berada di keimanan yang bagaimana? Ya, kalau para nabi dan para rasul sudah jelas keimanannya sangat tinggi. Ya, bertingkat-tingkat. Ada orang yang imannya rendah, ya. Ada imannya pertengahan, ada imannya yang paling tinggi. Ya, bagaimana cara menggambarkan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrasnal kitaba ya allazina istafaina min ibadina." Ya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewariskan kitab, yaitu mewariskan kitab suci, mewariskan misalkan kita diwariskan kitab apa? Al-Quran ya. Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Bagaimana keimanan kita terhadap Al-Quran tersebut ya? Imannya, amalnya bagaimana terhadap Al-Quran tersebut? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, faminhum, di antara mereka zalimun li nafsih, ada yang ya berbuat zalim atau menganiaya diri mereka sendiri ya. Contohnya apa? Orang-orang yang berbuat aniaya untuk diri mereka sendiri. Contohnya gini. Ya, dalam kondisi keimanan ini, keimanan paling rendah, Pak. Dia masih beriman ya. Beriman tapi imannya masih rendah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala zalimun li nafsi. Ini adalah orang yang tingkatannya imannya itu zalimun li nafsi. Dia berbuat zalim untuk dirinya sendiri. Dia berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri.
Contohnya bagaimana orang ini? Ya. Orang ini adalah orang yang dia beriman kepada Allah, tapi dia selalu melakukan perbuatan dosa. Dia melakukan zina, melakukan minum khamr, ya. Tapi dia masih muslim. Dia masih muslim. Kesehariannya melakukan perbuatan maksiat. Ya. Menggunjing orang, ya, menggibahi orang, ya. Kemudian berbuat dosa, ya, baik yang kecil maupun yang besar, ya. Ini namanya zalimun li nafsi. Ini imannya rendah. Ini level paling rendah, Pak. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minhum muqtasid. Ada orang yang imannya pertengahan. Ya. Apa itu orang yang imannya pertengahan, ya? Ahlu tafsir mengatakan bahwa orang yang imannya pertengahan atau yang dimaksud dengan muqtasid, ya, pertengahan, itu adalah orang-orang yang melakukan kewajiban-kewajiban saja. Kalau di sholat, ya, tepat waktu ke masjid, ya, wajib. Tapi dia nggak pernah sholat rawatib, nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah, ya. Kemudian dia melakukan puasa, ya, dalam setahun cuman bulan Ramadan aja, Pak. Ini imannya tengah, Pak. Jadi mengamalkan yang wajib-wajib saja. Ketika dia punya uang banyak, dia bisa berhaji, ayo haji. Dia berhaji. Tapi umrohnya enggak, ya, haji saja, ataupun dia hajinya sekali. Kemudian ketika dia punya rezeki, dia tidak berumroh. Ya. Yang penting yang wajibnya saja. Kemudian dia melakukan sholat-sholat wajib, tidak melakukan sholat witir, tidak melakukan sholat tahajud, ya. Pokoknya yang wajib aja. Puasa bulan Ramadan saja, tidak melakukan puasa di hari Senin, Kamis, ya. Ini namanya imannya pertengahan, Pak. Imannya muqtasid. Ya. Tapi dia selalu menjauhi perbuatan dosa, ya. Dia kalau perbuatan dosa dia selalu menghindari perbuatan dosa besar. Dia tidak berzina, dia tidak minum khamr. Ya, ini namanya imannya pertengahan, tingkat kedua. Kemudian, ya, tingkat yang paling tinggi, ya, nah, kita berusaha nih bagaimana supaya kita berada di tingkat ini, dan para sahabat, ya, para nabi, para rasul sudah berada di tingkat ini. Wa minhum sabiqum bil khairat. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka, ya, ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi dia nggak cukup kalau berbuat yang wajib-wajib saja. Salat jalan terus, ya. Salat wajib dia semangat, ya, tapi dia nggak cukup. Maka ditambah salat malam, ya, ditambah salat qobliyah ba'diyahnya. Dia tahu sunnahnya bagaimana, ya, salat qobliyah dan ba'diyah, ya. Kemudian dalam puasa, ya, dia bukan hanya puasa nunggu bulan Ramadan saja. Ada puasa, ada hari Senin, dia incar Senin untuk melakukan puasa hari Senin. Ada Kamis, dia datang lagi untuk melakukan puasa di hari Kamis. Ada Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15, ya, setiap bulannya di bulan Hijriyah, ya, maka dia lakukan itu. Setiap ada yang perbuatan sunnah, ada siwak, dia pakai siwak. Sunnah nggak? Sunnah, dia berusaha untuk bersiwak, ya. Kemudian dia juga, ya, bukan hanya menghindari yang haram, dia menghindari yang makruh. Hal-hal yang makruh dihindari. Dia takut kalau dia terjatuh pada perbuatan yang makruh, perbuatan yang hukumnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sabiqum bil khairat. Ya, sabiqum bil khairat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Ya, orang yang selalu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dengan izin Allah, ya. Ini ada kalimat dengan izin Allah, ikhwas sekalian, ya. Jadi ada dengan izin Allah. Berarti pertanda bahwasanya kita nggak boleh sombong dalam melakukan amalan, ya. Saya nih hari ini saya, ya, sholat tahajud, ya. Kamu sholat tahajud nggak? Di medsos, ya, dibilang nih, hari ini saya sholat tahajud. Apakah Anda sudah sholat tahajud? Nah, gitu. Jadi pertanda bahwasanya menandakan hanya dirinya yang sholat tahajud. Ingat, ya, kita bisa sholat tahajud, kita bisa sholat rawatib, kita bisa sholat sunnah, kita bisa
bersiwak, melakukan hal-hal yang sunnah, ini semuanya biiznillah, dengan izin Allah. Kalau bukan dengan izin Allah, kita tidak akan mampu untuk melakukan hal tersebut, ya. Zalika huwal fadlul kabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berada di atas keimanan yang sabiqum bil khairat ini adalah al-fadlul kabir, pemberian Allah yang paling besar. Ya, maka kita berusaha untuk menjadi orang yang levelnya sabiqum bil khairat. Levelnya paling tinggi keimanannya, itu dia dicari-cari, Pak. Jadi kalau orang yang sifat orang yang mempunyai imannya yang hakiki, Pak, dia cari-cari, ini jam berapa nih? Ini hari Jumat bukan? Ada sunnahnya enggak? Hari Jumat apa? Oh, hari Jumat berdoa sebelum fajar turun, ya. Dia berdoa. Ada dalam hadisnya. Oh, hadisnya apa sih? Dicari, belajar lagi. Kemudian, oh, siwak. Aduh, saya punya siwak enggak nih? Beli siwak, kata Rasulullah SAW, ya, as-siwaku muthiratun lil fam, ya, wa mardatun lirrabb. Ya, siwak itu bisa membersihkan mulut, ya, dan bisa mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Saya cari siwak. Itu, Pak. Kalau di sini nggak ada siwak, apa bambu aja lah lewat. Boleh nggak? Ya nggak dapat. Apa hukumnya bersiwak pakai selain, ya, alat siwak yang disunahkan oleh Rasulullah SAW? Tahu Pak siwak, Pak? Ustaz, kalau kita pakai gosok gigi biasa, pakai Pepsodent sama pakai itu, hukumnya bagaimana? Apakah kita sudah bersiwak? Iya, sudah bersiwak, tapi nilainya berbeda kalau pakai alat siwak. Cari, Pak. di toko-toko Arab, ya, cari itu, gak apa-apa tuh. Ya, lumayan dapat sunnah, ya nggak? Kalau kita mau dapat sabiqum bil khairat, kita berlomba-lomba. Ya, namanya berlomba-lomba, kita nggak mau dikalahin orang, ya nggak? Oh, Bapak misalkan hari ini sholat tahajud, ya, bacaannya juz amma. Oh, nanti saya bacaannya bukan salah satu surat dari juz amma. Saya baca satu juz amma, 31 juz itu. Satu rakaatnya satu juz, Pak. Gitu. Berlomba gitu ya. Berlomba. Dan ini dilakukan oleh para sahabat, ya. Nah, tadi levelnya apa, Pak? Yang bawah apa tadi? Zalimun li nafsi. Ya, dia berbuat dosa, ya, tapi dia masih dalam kondisi iman. Dia banyak berdosa. Ini zalimun li nafsi, Pak. Ya. Level kedua, muqtasid. Dia pertengahan, Pak. Ya, yang wajib aja diincer, ya. Ya, tapi dia berusaha menghindari perbuatan haram, ya, enggak berzina, enggak minum khamr, ya. Ini imannya muqtasid. Ini orang beriman, Pak. Ya, jadi jangan ketika kita posisinya di sabiqum bil khairat, wah, ini yang muqtasid, ya, antum muqtasid lah gitu. Jangan, enggak boleh, ya. Tadi, ya, muqtasid ini udah lumayan, ya. Bagus. Ya. Yang paling tinggi adalah sabiqun bil khairat, ya. Jadi keimanan yang paling tinggi adalah orang yang berada di posisi sabiqum bil khairat, ya. Kemudian Al-Imam Al-Muzani, ya, melanjutkan, wa bisalihil a'mali hum mutazayyidun. Wa bisalihil a'mali hum mutazayyidun, ya. Amalan soleh bisa meningkatkan keimanan, ya. Jadi kalau orang itu, ya, bisa bertambah imannya kalau dia menambah dengan amal soleh, dan dia imannya naik tuh. Bisa jadi dia tadinya banyak minum khamr, ya, tadinya dia banyak dosa besar, banyak zina, ya, tapi ketika dia melakukan amal soleh dan dia kondisinya orang muslim, dia melakukan amal soleh, dia ngelihat, oh, masya Allah, itu masjid orang pada sholat, ya, enak banget, dengar suara orang lagi baca Al-Quran, imamnya suaranya bagus, dia datang, dia menghampiri masjid tersebut, ya. Kemudian dia ikut bersama imam, maka imannya nambah, Pak. Wah, enak juga ya sholat, ya, sholat zuhur, sholat maghrib. Oh, kok sholat maghrib aja, ya, lanjut lagi lah sholat isya, nggak apa-apa, malam-malam juga saya datang. Oh, kok cuman malam? Bangun tidur ada lagi, wah, saya cari lagi. Naik imannya, Pak. Tadinya dia di apa? Zalimun li nafsi,
dia naik akhirnya ke posisi yang muqtasid ya. Bahkan dia mungkin bisa jadi ke arah yang sabiqun bil khairat ya. Karena iman itu bisa bertambah ya. Jadi iman itu bertambah dengan amal soleh. Maka kita banyak ya melakukan amal soleh ya. Cari amal-amalan soleh banyak Pak. Zikir pagi, zikir petang. Amal soleh ada yang bisa dilakukan dengan lisan, mudah ya. Zikir pagi, zikir petang, alhamdulillah ya. Kemudian istighfar, astagfirullah ya. Kita banyak amal soleh, maka amal soleh itu akan menambah keimanan ya. Kemudian ya, iman juga bisa didapatkan ya, bukan hanya dengan amal soleh, bukan hanya dengan amal soleh yang zahir, tapi amal soleh yang batin ya. Jadi ada Pak amal soleh yang tidak dilihat oleh mata ya. Bisa jadi kita melihat si fulan ya, orang beriman, dia diam tapi hatinya tunduk, hatinya ada rasa khauf di dalam hatinya. Dia mengingat akhirat, dia mengingat kematian. Posisi badannya bagaimana? Dia diam, merenungi. Ya, merenungi, hatinya yang beramal. Hatinya penuh dengan ketundukan. Ini amal soleh juga dan akan menambah keimanan. Makanya para ulama ya banyak yang menulis tentang amalan hati, Pak. Di antaranya adalah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Itu beliau adalah seorang ulama yang mengajak kita ya untuk beramal dengan amalan hati. Ya, amal hati itu misalkan contoh kita merasa takut kepada akhirat, kita merasa takut dengan neraka Allah. Mungkin badan kita diam, tapi rasa hati kita rindu dengan surga ya. Saya keinginan masuk surga ya, ada rasa keinginan itu ya, dan dia rindu dengan mendengar bacaan Al-Quran ya. Dia senang bergaul dengan orang-orang soleh. Rasa senang saja itu udah mulai merupakan ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya yang zahir, tapi ibadah juga ada ibadah yang batin ya. Tadi bersyukur ya, misalkan dia mendapatkan rizki, dia bersyukur hatinya ya. Ketika dia lagi kesulitan ya, atau mendapatkan musibah, dia tetap bersyukur kepada Allah. Dia tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kalau kita dapat musibah, kita ucapkan alhamdulillah, Pak. Biasanya kan alhamdulillah itu kalau kita mendapatkan apa? Mendapatkan sesuatu yang nikmat ya. Mendapatkan kenikmatan baru kita ucapkan alhamdulillah. Tidak, Pak. Ya. Dia lagi mendapatkan musibah, tetap mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala sesuatu yang terjadi. Ya. Kejadian yang menimpa dia berupa musibah, alhamdulillah. Ya. Kemudian apabila dia mendapatkan apa? Mendapatkan kenikmatan, dia lebih lagi mengatakan alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu sholihat ya. Maka ini adalah rasa ridho ya terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Itu rasa ridho yang ada di dalam hati ini merupakan ibadah, Pak. Dan kalau kita selalu melakukan itu, iman kita juga akan bisa bertambah ya. Wa bisalihil a'mali humul mutazaidun, dan dengan amal soleh ya mereka bisa menambah keimanan mereka. Wala yakhrujuna ya bizzunubi minal iman, dan tidak akan keluar orang-orang yang beriman itu ya, tidak akan keluar imannya dengan melakukan perbuatan dosa-dosa. Imannya nggak akan keluar, Pak. Jadi orang mukmin ya, orang muslim seperti kita, kalau kita berbuat dosa itu bukan ya kita keluar dari Islam. Karena banyak ada orang yang mengatakan perbuatan dosa ya,
Sekedar berbuat dosa aja dibilang wah ini kafir. Ya, ini orang yang mudah mengkafirkan orang, bahaya, Pak. Jadi ini sih berbuat zina dosa, ya, ini kafir. Ya, ini dia berbuat minum khamar, kafir. Nggak boleh ya. Nggak boleh mengatakan si fulan kafir. Bahkan orang yang berbuat ya perbuatan kufur pun kita belum tentu mengatakan dia itu kafir. Perbuatannya memang menjerumuskan dia untuk menjadi orang kafir. Tapi kita belum bisa menjamin seseorang itu pasti kafir. Belum, nggak boleh. Jadi Al-Imam Al-Muzani mengatakan wala yakhrujuna bizzunubi minal iman. Ya, sekedar berbuat dosa ya. Selain kufurnya kufur akbar atau perbuatan syirik, maka dia tidak mengeluarkan ya seseorang dari keimanan ya. Dalilnya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala ya tidak mengeluarkan seseorang dari iman apabila dia melakukan perbuatan dosa, hanya sekedar berbuat dosa. Mungkin dia menipu, dia mencuri ya. Kemudian dia membunuh orang, ya, itu perbuatan dosa ya. Tapi kita tidak boleh mengatakan wah si fulan kafir. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kata Allah, ya sesungguhnya Allah itu ya tidak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik ya. Kalau berbuat syirik ya, misalkan seorang berbuat syirik ya, dia meyakini ada Tuhan selain Allah, maka dia melakukan penyembahan kepada selain Allah. Ini dosa syirik ya, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha ya. Orang berbuat dosa ya, walaupun dosanya bertumpuk-tumpuk, bahkan ada hadis yang panjang ya. Ada seorang yang membunuh 99 orang, Pak. Dalam hadis ada kisah seorang itu membunuh dalam jumlah yang banyak, bahkan sampai jumlahnya 99, kurang satu ya. Kurang satu lagi genap itu. Dia datang ke orang ahli ibadah ya. Dia ingin tobat sebenarnya. Dia datang ke ahli ibadah. Tapi ahli ibadah yang dia bukan ahli ilmu, cuman ahli ibadah, Pak. Dia nggak punya ilmu. Dia beribadah tanpa ilmu. Ya. Dia datang ke orang yang ahli ibadah, dia tanya, "Wahai ya abid, wahai orang ahli ibadah, saya sudah membunuh 99 nyawa. Apakah saya diampuni Allah?" Dalam hadis itu menyebutkan bahwasanya dijawab oleh orang yang ahli ibadah, "Tidak." "Oh, kamu Masya Allah 99 banyak sekali jumlahnya." "Tidak, kamu kafir. Kamu tidak akan diampuni oleh Allah." Akhirnya mumpung 99, kamu satu lagi dah biar 100. Akhirnya dilibas ya, dibunuh orang itu sama pembunuh yang 99 itu, jadi berapa? Jadi 100. Akhirnya dia datang ke orang yang ahli ilmu ya. Ini pentingnya ahli ilmu, Pak. Jadi kita harus belajar ya, berusaha bertanya kepada ahli ilmu ya. Maka orang ini bertanya kepada ahli ilmu. Orang yang sudah membunuh 100 tadi, yang tadi 99 jumlahnya jadi 100, dia datang ke ahli ilmu. Kata ahli ilmu, dia tanya dulu, "Saya sudah membunuh tadi 99, sekarang 100 ya, jumlahnya genap 100, apakah saya masih bisa diampuni oleh Allah?" Kata ahli ilmu apa? "Kamu diampuni. Kamu diampuni." Kenapa? Ahli ilmu tahu bahwasanya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan Allah mengampuni ya perbuatan dosa selain perbuatan syirik. Membunuh 100 orang perbuatan syirik bukan, Pak. Masih bisa diampuni tidak? Masih bisa diampuni ya. Ini kata orang ahli ilmu. Maka ya, orang yang pembunuh itu akhirnya bertaubat ya, dan dinasihati oleh orang ahli ilmu, katanya sebaiknya
Anda jangan tinggal di kampung Anda berhijrah dari kampung Anda. Kenapa? Karena kampung Anda itu membuat Anda banyak membunuh atau banyak yang membuat Anda itu terpengaruh dengan mereka untuk berbuat maksiat. Maka dinasihati oleh ahli ilmu, sebaiknya kamu keluar berhijrah, jangan ada di kampung Anda, kamu berhijrah karena penduduknya memberikan pengaruh untuk kamu untuk selalu berbuat maksiat, selalu berbuat dosa, selalu banyak membunuh. Maka akhirnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia akhirnya meninggalkan, berhijrah dari kampungnya yang buruk ke kampung yang baik. Ya, akhirnya di sepanjang jalan, di tengah jalan dia meninggal, Pak. Dan dia meninggal. Dalam hadis itu disebutkan orang itu meninggal yang sudah membunuh 100 orang, ya, dan dia bertaubat karena dinasihati oleh ahli ilmu bahwasanya doanya diampuni, dosanya diampuni semuanya. Akhirnya meninggal di tengah jalan. Apakah orang ini masuk surga atau tidak? Apakah orang ini masuk surga atau tidak? Masuk surga. Jadi dalam hadis itu menyebutkan akhirnya masuk surga. Ini pertanda bahwa Allah itu mengampuni dosa orang yang berbuat dosa besar. Jadi taubat itu dibuka lebar, Pak. Mungkin zaman dulu kita pernah melakukan perbuatan dosa besar. Kita orang muslim, kita melakukan dosa besar. Ya, berbuat zina, berbuat minum khamr, membunuh orang, ya. Diampuni tidak? Diampuni, Pak. Diampuni. Dan ya, setelah diampuni, imannya akan naik nggak? Naik, Pak. Bisa naik kalau dia selalu berbuat amal soleh. Ya. Jadi orang-orang yang berbuat dosa besar, dia tidak keluar dari keimanan. Dia masih punya kesempatan untuk berada di level muqtasid, atau bisa ada di level yang lebih tinggi lagi, sabiqum bil khairat, ya. Jadi la yakhrujuna bizzunubi minal iman wala yakfuruna birukubi kabiratin wala isyan, ya. Katanya mereka tidak menjadi kafir dengan melakukan perbuatan dosa besar dan perbuatan maksiat. Wala nujibu. Nah, ini kalimat terakhir dari al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Wala nujibu li muhsinihimul jinan ba'da man aujaba lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala nashhadu ala musiihim binnar. Apa kata al-Imam Al-Muzani? Ya. Tidaklah, ya, kami, ya, kita semua tidak bisa, ya, mewajibkan orang-orang yang baik, orang-orang yang melakukan perbuatan amal soleh itu kita vonis dia itu ahlul jannah. Kita nggak bisa memvonis orang atau kita mengatakan si fulan ahlul jannah, ya, tidak bisa. Kata Imam Al-Muzani, wala nujibu limuhsinihimul jinan ba'daman aujaba lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa memastikan surga bagi orang yang berbuat baik di antara mereka. Ya. Jadi kita nggak punya hak untuk bisa memvonis si fulan berada di surga. Misalkan kita lewat, ada orang, ya, pulang dari majelis taklim, tabrak mobil. Kemudian apa? Kemudian dia tersenyum. Wah, ini tersenyum pertanda dia ahlus surga. Kita pastikan itu nggak boleh, Pak. Ya, maksudnya kita tidak bisa, kita tidak punya hak seperti itu. Karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu latar belakang dia, apakah dia orang yang ahlul maksiat atau ahlus surga. Ya, kita tidak tahu. Ya. Seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan lalu, ya, tentang penghuni surga dan penghuni neraka. Kita tidak tahu, ya, mana penghuni surga dan mana penghuni neraka. Dan kita sendiri pun tidak tahu apakah kita termasuk penghuni surga ataupun penghuni neraka. Tapi amalan-amalan yang bisa menghantarkan ke surga, ya, kalau kita amalkan maka kita akan bisa masuk surga. Sebaliknya, amalan-amalan yang bisa menjerumuskan seorang masuk neraka, dia akan bisa menjadi ahlu neraka. Tapi memastikan orang, ya, ini adalah ahlu surga, ya, tidak
bukan hak kita untuk menentukan, memastikan. Ya. Ba'daman aujaba lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ya setelah diwajibkan orang-orang yang diwajibkan masuk surga oleh Nabi ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menentukan siapa penghuni surga ya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Az-Zubair bin Al-Awwam fil jannah, Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya. Kalimat itu yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah menjamin orang, memastikan ya nama-nama orang yang masuk surga, maka kita pun memastikan, oh ya, Abu Bakar fil jannah, kata Nabi Abu Bakar fil jannah, berarti Abu Bakar pasti masuk surga. Umar, kata Rasulullah, fil jannah, berarti Umar masuk surga, pasti dia masuk surga. Kemudian dalam hadis yang lain bahwasanya ya terompahnya ataupun sendalnya Bilal bin Rabah itu sudah berbunyi di surga ketika Rasulullah SAW hijrah, melakukan Isra, kemudian Mi'raj ke atas langit, kemudian dia diperlihatkan surga, dia mendengar suara terompahnya Bilal bin Rabah. Di malam hari Bilal bin Rabah itu sebelum azan awal dia sudah datang ke masjid ya, dia datang untuk ya melakukan sholat ya, sholat tahajud, bermunajat kepada Allah ya, sendalnya aja sudah terdengar di surga. Ini pertanda bahwa Bilal bin Rabah adalah ahlu surga. Boleh nggak kita memastikan Bilal bin Rabah ahlu surga? Boleh. Kenapa? Karena sudah diwajibkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala nashhadu ala musiihim binnar. Sebaliknya ya, kita pun tidak bisa ya memastikan atau mempersaksikan ya kepastian neraka bagi orang yang berbuat buruk, orang yang berbuat dosa ya. Kita nggak bisa memastikan si fulan ya masuk neraka, tidak bisa Pak, walaupun dia berbuat amalan neraka ya. Kita nggak tahu ya, bisa jadi setelahnya dia bertaubat ya enggak, karena kita tidak mengetahui ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya ini memberikan kita untuk termotivasi untuk beramal soleh dan memberikan motivasi kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan ahlu neraka. Maka perbanyak keimanan kita ya, agar kita berada di level yang paling tinggi. Kita cari, kita buru ya, seperti sang pemburu yang sedang memburu buruannya. Dia lapar, memburu buruannya, dicari mana nih hewan-hewan, dicari sebanyak-banyaknya supaya dia bisa ya melangsungkan kehidupannya di hutan yang buas ya, di hutan belantara yang tidak ada makanan dan tidak ada ya bisa dimanfaatkan kecuali dengan cara memburu. Maka usahakan bagaimana kita melakukan amal soleh, kita buru amal-amal soleh ya. Yang kita utamakan adalah hal-hal yang wajib, sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu Pak ya. Kita selalu hadirkan hati kita. Mungkin sholat 5 waktu kita sudah lakukan, sholat 5 waktunya ya, level kualitasnya kita tambah. Barangkali kita sholat zuhur tadi kurang khusyuk, wah asar saya harus lebih khusyuk. Mungkin asar sudah lebih khusyuk, tapi maghrib harus lebih khusyuk, dan seterusnya Pak ya. Kita berusaha untuk mengutamakan yang wajib, kemudian ya kita pun ya bisa melakukan perbuatan-perbuatan atau amal-amal soleh yang sunnah ya, sholat rawatib, sholat syuruk ya, atau sholat apa lagi misalnya, sholat yang sunnah yang lain, sholat tahajud ya, atau sholat mutlak. Tahu sholat mutlak Pak? Sholat mutlak adalah sholat yang dilakukan bukan pada waktu-waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat ya. Misalkan ketika terbenam matahari, itu waktu diharamkan untuk melakukan sholat. Atau ketika tergelincir matahari di siang hari, posisi matahari ada di atas kita, bayangan belum memanjang ya,
atau belum tergelincir matahari tersebut, kita dilarang untuk melakukan sholat. Maka waktu yang panjang itu disebut sholat mutlak. Ya, sholat mutlak. Kita lakukan sholat itu, sholat sunnah, tahiyatul masjid, ya, dan lain sebagainya. Kita perbanyak, kita buru, ya, amalan soleh, baik ibadah tersebut, amalan soleh tersebut dengan lisan kita, ya, maupun dengan perbuatan anggota badan kita, maupun pula dengan hati kita. Kita tenang, hati kita bertawakal, hati kita bersabar ketika mendapat ujian, ya, bertawakal, berserah diri setelah kita berusaha, ya. Ini adalah amal ibadah yang, ya, meningkatkan keimanan kita sehingga kita berada di posisi hakikat iman. Ini saja, ya, yang saya sampaikan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ataupun ada keterbatasan suara saya yang lagi serak mungkin. Ya, beda, ya, suara yang serak dengan suara yang tidak, ya, tapi kita harus bersabar. Saya juga termasuk bersabar, ya. Bagaimana bersabar supaya kita menjadi orang-orang yang berada di posisi sabiqum bil khairat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.